menginspirasi dari kelas bersama Romo Yai Mustaqim Syafi'i. Dulu kami di Manhat Ali biasa diskusi 2 minggu sekali. Saya masih ingat dulu jadi presenter di samping beliau. Itu duduk samping beliau sudah gemeteran, apalagi suruh presentasi tentang, saya ingat sekali filsafatnya Imam Al-Ghazali saat itu. Dan forum itu menginspirasi hadir di Jogja ini. Saturday Forum namanya, 2 minggu sekali mengkaji secara akademik studi Al-Quran. Dan insya Allah malam hari ini kita menggagas tema keniscayaan tafsir sosial menakar status mufassir kontemporer. Dan seperti kita ketahui bahwa Romo Yai adalah seorang penafsir Al-Quran. Beliau yang saya tahu dari dulu sampai hari ini, Romo Yai menulis di Harian Bangsa. Setiap hari menulis satu yang menjadi qudwah hasanah bagi kami santri. Dan juga beliau menulis banyak buku tentang tafsir. Dan juga setiap tahun mengajar di Mahadul Quran, memproduksi hafidh insya Allah. Dan mudah-mudahan juga ilmunya di malam hari ini bisa tersulat kepada kita semua, di bagian daripada menyambung sanad. Mudah-mudahan sanad kita tersambung dengan Romo Yai Mustaqim Syafi'i, dan mudah-mudahan juga tersambung kepada Fadhil Syekh Kiai Hasyim Asy'ari di Tebu Ireng. Tidak ingin panjang lebar, saya ingin serahkan forum ini kepada Romo Yai. Ini adalah satu majelis yang insya Allah banyak mahasiswa yang bisa mendapatkan pencerahan tentang tafsir kontemporer. Kita tahu sekarang udah eranya ChatGPT. Semua orang yang menafsirkan apapun, klik tulis ChatGPT, keluar tafsirannya. Dan bagaimana status mufassir saat ini. Terima kasih. Saya persilakan kepada Romo Yai untuk memberikan wawasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala nabiyyina Mustafa. Ulama kira itu kata majelis ini menjadi perantara besok kita satu majelis bersama Al-Quran di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran, lafaz Al-Quran itu kalau dipasang isim isyarah pasti ada, pasti. Tidak ada yang dari Al-Quran tidak pasti ada. Inna hadzal Qur'ana yahdi. Laqad sarrafna fi hadzal Qur'an. Laqad sarrafna lin-nasi fi hadzal Qur'an. Law anzalna hadzal wa uhiya ilayya hadzal Qur'an. Semua isyarat yang mengantarkan dan dengan kata Al-Quran pasti. Tidak sama dengan Alkitab. Kalau Alkitab itu kadang pakai ada dan kadang pakai tidak. Dan kalau kita bahasa kitabun anzalnahu mubarak, bisa ada perspektif makna. Kalau Al-Quran ya Al-Quran kita ini
Tapi kalau kitab belum tentu maknanya Al-Quran. Bisa Al-Quran itu sendiri dan bisa juga kitab samawi Taurat, Injil, bisa. Nah, saya tidak tahu mau bicara apa di forum-forum ya ibu begini. Tapi terinspirasi judul dengan ayat yang dibaca oleh Poli tadi. Betapa Al-Quran itu dibuka. Hadratul Rasul itu dipersoalkan kesaktiannya oleh beberapa lapisan masyarakat. Iman saya besar. Pokoknya lan nu'mina laka. Tidak diterima, Al-Quran tidak diterima. Coba di ayat yang dibaca tadi itu beberapa lapisan masyarakat itu muncul. Tuntutannya beda-beda. Ada yang hatta tahjuro lana minal ardi yarju'a. Kalau yang itu sangat mungkin ya, sangat mungkin tuntutan itu dari kalangan irigasi, dari kalangan orang yang membutuhkan pengairan dan lain-lain. Terus ada lagi tuntutan apa ya? Jannatun min nakhil. Yang menuntut jannatun min nakhil itu pasti ini aneh. Konglomerat di petani. Oke. Terus apa mana? Ada nakhil, ada minyak, ada. Saya tidak bisa mengurutkan. Yang menarik itu dari kalangan properti dan orang-orang jajak yang omahnya api-api, baitum min zukhruf. Halo? Oh iya ya. Jadi bisa dibayangkan, Muhammad, aku gak percaya kamu sebelum kamu mempunyai rumah besar, baitum min zukhruf. Itu berarti gak mungkin kalangan orang desa omah cilik, gak mungkin. Baitum min zukhruf. Status sosial macam-macam. Ada lagi sampai suruh ke langit untuk terus ngomong ya. Taruh di sama. Ini mungkin dari orang-orang yang astronomi atau apa yang menghendaki Hadratul Rasul itu bisa tahu kejelasan bersama. Tapi bukan sulapan ya. Kemudian semua dari hal-hal yang lapisan masyarakat itu sampai saking hebatnya kelas mereka yang ini yang tidak mungkin autus kita sama. Bagaimana Hadratul Rasul disuruh menjatuhkan langit? Besok berdua langit aku percaya. Ini artinya kan gambaran dari yang dibaca tadi itu kan lapisan masyarakat dari berbagai kalangan, dari petani, dari konglomerat, dari dunia properti, dari astronomi, dari kebudayaan dan lain-lain. Tidak masalah, tapi ya maaf, Al-Quran bukan untuk melegakan mereka sesuai tuntutannya. Andai kan diberikan betul, dijawab betul, betul beriman. Tetapi kita mempunyai pesan tadi itu. Ada tujuannya Al-Quran itu dekatkan di diri kita, dekatkan di lingkungan kita, dekatkan Al-Quran di kurikulum kita, dekatkan Al-Quran di kajian kita, termasuk menjawab berbagai problem masyarakat tadi itu sesuai dengan kapasitasnya sendiri, tidak enaknya tadi itu. Begini. Jadi nggak mungkin bisa lah.
Mana mungkin. Terus kita sama itu mana mungkin. Tak mungkin. Baitul min surur. Masa Nabi itu aku tuh mempunyai kekayaan yang sebegitu hebat. Nah, ini satu contoh lapisan masyarakat yang digambarkan oleh surah masyarakat yang dibaca tadi. Kita bisa dengar, oh iya, tiga ya, kalau ya, ceritanya itu. Dengan demikian, saya hanya ingin berdiskusi aja, menimba ilmu dari panjenengan. Soalnya kaum desa ini kan Jogja itu kan nggak ada ilmu itu. Jadi aku ini mau bukan karena apa, adalah ilmu saja. Karenanya maka di sini Al-Quran yang dalam bahasa sorofnya mana ada bentuk masdar yang menggunakan pola ziyadah alif itu pasti mubarak. Bukan alif punya isim aslinya ya. Qurbun dekat. Kalau dekat subuhan menjadi kurban. Itu kurban. Jadi nyembelih itu untuk mendekatkan diri kepada Allah. Quran terserah mau kurban apa qiraahnya Quran bacaan sungguhan bacaan. Tidak mungkin ada satu kesalahan atau pasti semuanya efektif. Per huruf efektif. Adalah subhan. Kalau maghfirah biasa, tapi kalau sudah ghufran sudah itu bentuknya mubalaghah semua. Sehingga jangan mengatakan bahwa Al-Quran itu kitab suci bagi umat Islam, bagi orang beriman itu kurang sempurna. Yang betul Al-Quran itu buku panduan kitab suci bagi semua umat manusia. Di surah yang sama, yang satu hudan lil muttaqin, dan di tengahnya hudan lil nas. Muttaqin pasti nas, dan nas belum tentu muttaqin. Sehingga kalau muttaqin itu bisa mendownload, memanfaatkan Al-Quran untuk kehidupan universal baik di dunia maupun di akhirat. Tetapi kalau nas yang non-muttaqin, manusia biasa, seperti orang-orang yang non-muslim yang mengaji, yang mengkaji Al-Quran hebat-hebat. Karena Al-Quran itu dianggap sumber ilmu pengetahuan, bukan satu guide, bukan. Maka bisa saja mengambil ilmu dari Al-Quran. Saya ambil contoh seperti Louis Massignon. Louis Massignon ini ahli sofistik khusus Al-Halaj. Saya belum pernah tahu ada tulisan yang di Indonesia semendalam Louis Massignon tentang sofistiknya Al-Halaj. Itu justru orang Perancis yang begitu hebat. Seluruh Bordeaux orang Belanda. Bukunya banyak tentang ijtihad, tentang manasik, tentang apa-apa. Bisa langsung. Nah, berarti dia itu bisa. Mohon maaf ya. Apa sih yang tidak bisa diambil dari Al-Quran? Lintas agama. Apa sih yang bisa diambil? Ilmu tidak harus diambil dari orang beriman saja. Yang non-muslim juga bisa mengambil dari. Tetapi kalau mau hidup ini betul-betul total, ya bahagia di dunia dan bahagia di akhirat ya, mau tidak mau harus pakai Al-Quran. Sehingga ketika diskusi, apakah sekarang ini Al-Quran masih dibutuhkan? Aku kaitan pertanyaan kuping buku. Apakah Al-Quran masih dibutuhkan sekarang ini? Enggak bisa jawab gitu. Gini aja, ya terserah usernya sih, terserah penggunanya. You kalau mau
bahagia hidup di dunia saja tanpa Al-Quran bisa. Tetapi yang diambil terbaik oleh akal, oleh tradisi, oleh konsensus pasti sudah ditera duluan oleh Al-Quran. Pasti. Ada betul. Pasti. Ya itu untuk saya ngomong. Orang Amerika itu kan tidak tahu Al-Quran, kayak gitu. Tapi tataran sosialnya yang baik ada beberapa yang tertib, yang bagus juga. Tapi tertib kok bisa hebat gitu. Dia nggak ngambil Al-Quran. Masa ya? Aku tuh mau ke perpustakaan di masa sujud ya. Menteri bisa mandek saya merasa nomor 1 datang ya naik masih 04 saya nomor 5 ya saya mandek ini terus royong ada yang terminal dia berbangga bahwa itu adalah budaya apa begini bukan apa tuh. Nah, ada terima dalil mengenai ada ciri-ciri ngaji bab wudu itu kudu tertib. Saya jajal wudu tidak tertib jajal kira-kira kalau gurunya disuruhnya mau nggak tertib. Apakah pelajaran tertib ini hanya untuk wudu saja, untuk sholat saja? Aplikasi sosial coba sih. Ini cerita ya, cerita aja ini. Begitu di Top Shop, aku bareng konco ke Jogja ya. Ayam terus kasir itu lama kasir pertama ya. Begitu datang kalau yang ini, mohon maaf, ini barang yang tuan beli ini belum ada labelnya, tapi saya sudah macang di etalase. Sebagai mohon maaf saya, it is for you free, gratis. Cari kancaku, jugo mana. Saya ini lagi dulu dikai bandara, cukup. Saya lagi dulu bandara nggak bisa kan kono. Dan sebagai hadiahnya tadi itu digratiskan, akhir dipotong sekian $. Tapi saya serem tadi itu jugo mana. Subhanallah. Kalau kita itu melangkah kepada tafsir dalam konteks sosial, saya tidak bisa keseluruhan. Cuma apa yang disampaikan oleh Al-Quranul Karim dalam bahasa semua itu menyentuh. Tapi saya baru contohkan itu tentang hadza saja. Belum nanti pergeseran yang terkait dengan dunia ilmu pengetahuan, kemudian dengan temuan yang menurut The World Population Review bahwa penduduk dunia itu sudah hampir 7,9 miliar. Dekade kemarin itu masih 1,4 miliar. Tapi kali ini hari ini sudah mencapai 1,9 miliar. Itu berarti kan sudah 24,2%. Nah, yang paling menarik begini, kenapa sih kok begitu beraninya The World Population Review itu mengangkat respon dunia terhadap agama Islam itu? Ini alasan yang tertinggi itu karena semua diktum, kisi-kisi ajaran di waktu itu
semua bisa dibuktikan. Loh, kalau semua bisa dibuktikan, cara sekarang kan sudah 400 item yang model begitu itu. Dengan demikian kan tinggal kita saja. Makanya informasi kemarin justru orang-orang Eropa, orang Amerika yang sekarang banyak masuk Islam itu justru rata-rata kelas menengah ke atas, baik ekonomi maupun tingkat pendidikan. Dia itu kelas bawah, sekarang kelas atas semua. Jadi berarti kan rasionalnya ini lebih maju, lebih mengerti, lebih memahami. Hanya saja sekarang dalam kajian mereka terhadap Al-Quran itu juga tinggi. Saya sampai dihadapkan begini, ada kelompok mereka mengaji Al-Quran, mengaji tafsir Al-Quran, explain tafsir menjadi begini. Pertanyaannya begini, meaning makna Al-Quran itu ada di mana? Di depan teks atau di dalam teks atau di belakang teks? Loh, kok gak pertanyaan gini kok gak timbul teko kebuyut gitu? Kok gak teko pandanaran dah? Oh, meaning di depan teks itu nasib atau include di teks itu atau di belakang. Kita jawab semuanya bisa. Sebagai transparansi itu bisa di depan, tapi di belakang, latar belakang historis bisa di belakang. Tapi kalau di include dengan teksnya bisa diulang. Terserah kecerdasan si mufassir itu. Mohon maaf, ketika Tuhan itu berdialog, memberikan idiom yang tidak dipahami, maka ada indikator filologisnya. Contohnya ada idiom yang tidak dipahami oleh audiens. Semua pertanyaan Tuhan yang sifatnya dialogis, bertanya yang menggunakan lafaz adra, wa ma adraka, semua yang bentuk madhi adra pasti dijawab sendiri, dijelaskan sendiri oleh Allah. Pasti. Ini tak percaya? Lailatul Qadar. Siapa sih baru Lailatul Qadar? Mama adraka ma Lailatul Qadar. Ngenteni jawaban kok gak ngono mesti gak ngono. Dijelaskan dhewe kan Gusti Allah. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Dijelaskan. Mama adraka ma Qariq. Siapa yang tahu mana yang Qariq? Dijawab sendiri oleh Allah. An-Najm as-Saqib, bintang yang menerobos. Wa ma adraka mal Hutamah. Siapa yang Hutamah? Oh, dijawab sendiri lah, dijelaskan. Kira-kira bisa kelas. Entah ini mustahil karena ngerti. Dijawab sendiri. Narullah ilmu. Seterusnya, bahkan ada yang jangan bersifat narasi. Wa ma adraka mal qari'ah. Badan dentuman piye karepe qari'ah yauma yaqulu nas kal farasyid kata pun jika seterusnya. Wa ma adraka mal haqqah, historis kan dapat masamu wa ma semua dijawab. Tapi ketika dialog Tuhan itu mempertanyakan itu dengan fi'il mudhari, adra yudri wa ma yudrika, gak dijawab. Ayo jawab. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kali-kali tidak jawab. Wa ma yudrika la'alla sa'ata
Takunu qariba. Enggak ada kejawab. Karena ini biarlah ada ilmu-ilmu siditan Tuhan, tetapi yang sudah disampaikan tadi itu memberikan pelajaran kepada kita begini. Mohon maaf, suatu ketika kita itu harus mendahului informasi dari ID Madin itu kita ajarkan. Tadi ada klik dan lain-lain itu. Ya kita memberikan penjelasan sesuatu. Tapi suatu ketika ada yang tidak dibutuhkan ada penjelasan. Tapi ketika dunia pendidikan gampang. Nek ulang, nek tadi guru, itu tadi dosen. Kan dosen kayak Gusti Allah. Mulane itu gampang, enak, mujine ya gampang. Tadi dosen berdebat, mulai gak enak, mujine yang enak. Kayak gak tahu oleh lama atau tak jelaskan. Tak ngono kira-kira. Iki sampai apa? Dialog aja lah. Itu langsung sekedar gampang ini. Terus kira-kira yang terakhir tentang pembahasan tentang bahasa. Mohon maaf ini. Dalam idiom atau kebahasaan ini kita ini harus membedakan bahwa idiom di dalam Al-Quran itu tidak pernah ada mutawatifat. Di Al-Quran tidak pernah ada kata yang maknanya sama, tidak ada. Walaupun kita memberi makna sama, terus pokoknya gak produk. Walaupun kita memberi makna produk. Perkara saya gak ngerti apa bedanya, itu karena kekurangan kami. Aslinya gak bisa. Saya pernah bertanya ke kawan-kawan, sejak itu maknanya apa sih? Data. Dari kode-kode itu. Ata, yakti, datang. Gitu. Wayati lang teko sapa pada alam teko sapa itu. Dunia hadar data. Tapi lihat penggunaan idiom ini di dalam Al-Quran. Ja'a al-maji bis-su'ubah. Kalau datangnya itu dengan perjuangan agak soro, itu biasanya dipakai ja'a. Idza jaa nasrullahi wal fath. Sehat Makkah itu gratis sama perjuangan itu. Mandek sih. Ini enak ngomong karo wong sing kurang enak. Aku gak ngerti. Di Al-Quran itu lafaz ja'a hanya dipakai fi'il madhinya saja. Mudah ya kamu. Wes iring-iring sampai justru 30 gak ada ketemu. Hanya fi'il madhinya saja. Terus kalau ata, yakti, itu biasanya dipakai untuk kedatangan yang bersulah, yang mudah. Lama Allah kalau bisa. Ata amrullah wa atas. Hadar teko bisa. Iya. Jarene kalau itu ciri aku ya. Hadar itu datang karena ada kepentingan. Kepentingan kan itu hadar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza hadara qismata ulul qurba. Keluarga itu datang waktu kismah pembagian waris. Tahu tendensinya apa? Kok datang di dalam kismah dum-duman waris? Apa? Ada kepentingan kan? Loh. Ini kenangan saya loh.
Saya sekolah dulu kok diulangi dulu gitu. Kalau absen mustahil hadir, kalau ada mustahil jahat. Ya ada. Sampai gitu tiap absen jahat loh. Mesti hadir. Datang kepentingan dari ilmu tadi itu hadir. Tapi kalau lafaz ata yakti, semua derivasinya istiqomahnya dipakai semua. Fil madi dia, fil mudhari yakti min ba'di ismu Ahmad. Isim fa'ilnya illa atir rahman maktiya wala yaktunaka itu nih bid'atun. Sampai apa jenengmu amarah dipakai. Coba ja semua fi'il madhi walaupun mabni majhul fi'il madhi. Kamu nak fi'il mudhari. Idza jaa Rasulullah wal fath wa ja'at sayyaratun fa arsalu wa innal ladzina ja'u bil ifki. Kalau coba memasukkan wajih yauma idzin dulu, jia, dan bisa. Kok begitu ya? Empuk. Jadi karena mungkin itu lebih sportif ya, lebih tahqiq, kira-kira seperti itu. Karena ini maka di dalam lugat-lugat begini, bisakah nanti itu diterapkan di dalam menjawab problem sosial itu pasti dibutuhkan rangkaian-rangkaian sampai menjadi satu ayat, satu rumus dan lain-lain. Walhasil begini, saya mau menutup ini gambarannya begini. Tidak mungkin Al-Quran tidak memberi solusi terhadap kasus-kasus besar di dunia. Perkara karo itu soal kekurangan kita sendiri. Karena dimensinya itu tibianan ikul isya. Karena biasa kita teruskan tentang tibianan ini kan. Masya Allah, terima kasih banyak Pak Yai. Ternyata dimensi Al-Quran dari satu kata saja bisa panjang lebar ya. Dari hada, terus dari jaan, bisa sedalam itu. Dan ini alhamdulillah hadir banyak mahasiswa juga, para kiai, bunyai, alhamdulillah hadir di forum ini. Saya persilakan untuk 3 pertanyaan sebagai pembuka, mudah-mudahan. Monggo, saya persilakan. 1. Ya, ada lagi? Oke, mohon panitia bantu untuk mikrofonnya. Ya, Mbak, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin berbicara. Perkenalkan, saya Muhammad Sibnil Manafian. Saya sekarang berkuliah di Universitas Islam Indonesia. Di zaman sekarang ini banyak ulama tafsir yang juga berkecimpung di dunia sains. Saya ingin bertanya, bagaimana tanggapan Pak Kiai tentang saintifikasi Islam yang mencocokkan antara teori sains dengan ayat-ayat Al-Quran? Padahal sebuah teori sains bisa saja dibantah oleh teori yang baru di kemudian hari. Hal ini ditakutkan ayat-ayat Al-Quran yang dikaitkan dengan teori sains yang dibantah itu juga ikut disalahkan. Bagaimana tanggapan Kiai Haji Musta'in Syafi'i tentang saintifikasi Islam? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
silakan langsung ke pertanyaan kedua. Mikrofonnya belum di. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Buya Sarah dari Banguntan. Pak Yai, saya ingin tanya, ini mungkin pertanyaannya mungkin sederhana, tapi saya ingin mendapatkan jawaban yang mungkin bisa kita ambil penyambungnya, yaitu tentang surah An-Nas. Surah An-Nas itu kan urutannya Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Kenapa Rabbin nas dulu, malikin nas, kemudian ilahin nas? Dulu saya pernah membaca apakah karena Rabb itu bermakna tarbiyah, sehingga kita ketika ketika kita membaca Qul a'udzu birabbin nas itu kita meyakini bahwa Allah itu sangat dekat, karena kalau tarbiyah itu kan berarti membimbing, mendidik, sangat dekat. Kemudian mengenal Allah yang selanjutnya adalah Malikin Nas, raja atau pemimpin, itu kan berarti sudah ada jarak. Kemudian Ilahin Nas lebih tinggi lagi. Apakah seperti itu pemanaan urutan dari Rabbin Nas, Malikin Nas, Ilahin Nas? Karena saya pikir itu ada kaitannya dengan cara kita kemudian mendidik anak atau siswa-siswi. Terima kasih ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada lagi? Satu lagi? Ya, di tengah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafa. Mohon pencerahannya dari Bapak Kiai, dari Pondok Pesantren Zuriyah. Pertanyaan kami ini mewakili pertanyaan orang-orang awam ini. Mungkin orang-orang awam ini sering mengikuti kajian atau kadang sering mengikuti pengajian-pengajian. Terkadang yang menyampaikan itu dari ayat itu mesti dari ayat Al-Quran ataupun dari hadis. Tetapi terkadang dari Al-Quran itu sendiri sama-sama ayatnya, tapi kadang berbeda makna, arti atau tujuannya. Itu pertanyaan yang pertama, bagaimana menyikapi hal-hal tersebut bagi orang-orang awam seperti kita ini. Kalau ada beberapa ayat yang terkadang itu berbeda, tafsir, tujuannya dan lain sebagainya. Pertanyaan yang kedua, untuk pencerahan kami orang-orang awam, tadi disampaikan oleh Bapak Kiai bahwasanya penutup oleh Bapak Kiai tadi, tidak mungkin Al-Quran itu tidak memberikan solusi bagi kita. Tidak mungkin. Nah, mungkin tentang ketidaktahuan kita, mungkin memang benar-benar kita merasa lemah dan juga bodoh. Apakah untuk orang awam seperti kita ini, apakah solusi Al-Quran itu hanya sebatas nek pengen rezeki baca Waqiah, kalau pengen baca Yasin, kalau pengen selamat kubur surat Al-Mulk dan sebagainya, atau bagaimana? Mungkin pencerahan sedikit. Matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ada 3 pertanyaan Pak Yai. Pertama tentang tafsir sains, tafsir ilmi. Kedua tentang makna ilahin nas, Rabbin nas dan malikin nas. Terakhir tentang bagaimana menyikapi misalnya ada ceramah yang memiliki tafsir yang berbeda, misalnya seperti itu. Terus yang kedua tentang kita memahami solusinya. Jawaban yang paling aman bagi saya adalah wallahu iya. Sampai kan punya hak bertanya.
menjawab. Kalau nanti dipaksakan menjawabnya kira-kira begini. Nah, tafsir itu ada namanya ittijah. Ittijah itu sama dengan arahan disiplin. Orang masuk di Al-Quran, di tafsir itu ada dua. Satu ihtidah dan nomor dua talqin. Yang terbanyak itu talqin, mewarnai tafsiran itu sendiri. Talqin itu dia sudah mempunyai gagasan, mempunyai disiplin ilmu. Kemudian mengambil nas Al-Quran. Nas Al-Quran ini nanti dijadikan justifikasi tentang keilmuannya, sehingga tafsiran tadi itu diwarnai, Al-Quran itu diwarnai oleh disiplin. Yang kedua itu ihtidah, masuk di ruangan Al-Quran itu dengan kepala kosong, dibaca, kemudian ruhnya Al-Quran itu akan menjawab sendiri, karena Al-Quran itu nurun hadi. Cuma biasanya ini mungkin kalangan tertentu dari Indonesia. Talqin ini umum, yang ahli fikih mesti konsentrasinya ke hukum fikih, sehingga tafsirannya itu fikih oriented. Contohnya tafsir fikih oriented yang sampai sekarang itu ayat puasa. Kutiba alaikumusya. Semua tafsir maknanya kutiba itu mesti furidu, diwajibkan, wajib puasa. Apa salah? Enggak, benar bukan. Tapi dimensi lain kan ada. Kata apa yang tubuh maknanya itu boleh didaftar. Ada bedanya enggak tentang ittijah? Ada. Kalau kita memberi makna ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, wahai orang beriman, sampean wajib puasa. Pikirnya ngomong nek menjalankan puasa oleh ganjaran, nek ditinggal itu dosa. Mulai hitam putih dosa. Mulai misalnya sekali-sekali pendekatannya itu yang biasa sesuai arahan Al-Quran, kutiba dicatat, didaftar. Wahai orang beriman, sampai didaftar karo Gusti Allah sebagai pelaku puasa. Ayo enak sih. Kalau sampean menjadi ketua panitia ziarah wali 90, bisa menggunakan pendekatan furido. Haji, sampean wajib melok ziarah. Nek melok aman sampean. Nek gak melok tahu paham. Itu furido. Tapi kalau kutiba itu gak ngono. Nggak buku daftar peserta ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan sampun didaftar konco-konco ikut ziarah wali songo. Iki lho ikut didaftar. Oh iya. Kan duit bisa dodol pitik kan. Karena pendekatan personal approach itu namanya al-ittijah syakhsi. Tafsir lahir. Jadi tidak semua ayat itu diformalkan. Yang fakultas tarbiyah jangan pakai kurikulum lah. Tarbiyah kok. Biar syariah saja. Allahu Akbar gitu. Nah,
spesial tafsir ilmi sekarang, saya bahas tafsir ilmi sekarang. Tafsir ilmi itu di dalam tafsir itu ada catatan, tapi orang sering melanggar. Ala hasabit taqah al-bashariyah, pasti ada. Karena ilmu itu berkembang. Kalau menurut teori Thomas Kuhn, ilmu normal itu belum tentu sudah abadi terus. Kemungkinan ada satu anomali yang menyebabkan krisis. Dari krisis itulah akan menimbulkan new paradigm. Teori paradigmanya Thomas Kuhn itu menunjuk bahwa sangat mungkin sebuah ilmu normal itu menjadi berubah karena ada paradigma baru. Sangat mungkin. Aku tak ngomong banyak sedikit ya tentang ilmu ini. Lihatlah teorinya Imam Asy-Syafi'i, ada al-qaulul qadim dan al-qaulul jadid. Itu menunjukkan kan dinamika pemikiran. Lihatlah falsifikasinya Karl Popper. Hampir sama. Persoalannya begini, coba lihat kan. Di awal Ramadan, salah satu yang menjadi kesepakatan jumhur ulama bahwa dunia itu satu matlab. Di Arab wis muncul hilal, maka di sini boleh mengikuti Arab karena dunia itu satu. Itu teori satu matlab. Pengikutnya Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad, semua la ibrata bi ikhtilafil maqal. Semua. Tapi muncul tadi itu muncul hitungan wujudul hilal apa imkanul ya itu soal Muhammadiyah itu. Aku munculin dong. Terus kita bahas ya. Satu dunia satu matlab itu semua. Imamuna Abu Hanifah, Imamuna Malik, Imamuna Ahmad bin Hanbal, kecuali Asy-Syafi'i tidak. Justru yu'tabaru bi ikhtilafil maqali. Belahan bumi ini juga kene wis hilal, kene durung mesti karena terhalang. Makanya dewi-dewi kadang beda. Pertanyaannya, mengapa Imam Asy-Syafi'i kok berbeda? Jawabannya, karena tiga imam tadi itu tidak pernah ada yang keluar negeri. Kalau urip sampai jadi imam sampai sedo, di kono tidak punya perbandingan makna kecuali Asy-Syafi'i. Dari Baghdad sampai ke mana ini? Mesir. Oh iya ya, berubah. Itu pentingnya jajah desa Milangkori dan kayak Kori gak dihitung kabeh. Saya selalu memberikan iya, karena hanya Asy-Syafi'i yang pernah keluar negeri. Itu berarti sangat revisi pemikiran. Maka ada dinamika tadi. Nah, sudah. Spesial tafsir ilmi sekarang. Ini sering ditinggalkan orang bahwa orang bertafsir ilmu itu pasti takwil. Bukan tidak. Rahimahullah imamuna. Terasa imam tapi yang disebut tak sepuro di sini. Tak enak. Tafsir Al-Manar saat menafsir Sab'a Samawat, karena waktu itu tata surya itu 7 samawat diartikan ini tata surya. Beberapa hari berubah 10, beberapa hari terus, sekarang nggak terlebih.
Jadi sangat mungkin jangan sekali-sekali mematok tafsir ilmu itu dengan ayat. Iki lo ayatnya ilmu. Karena nanti akan berubah, terjadi anomali ketinggalan. Kedua, yang terakhir ini teori Big Bang, dentuman. Karena tarot konfat aknal mawaja'alna. Terus digawe materi kuliah baru gak sampai 5 tahun, tinggal itu gugur. Tergesa-gesa dalil tafsir ilmu itu berkembang. Jangankan menggunakan itu. Dulu orang memuji dan seperti evolusinya orang yang saya tidak tahu, hanya kulitnya saja. Charles Darwin, walaupun tidak vulgar itu ya, sebut saja evolusi dari kera ke sini, itu kurang dari 2 tahun 5 tahun sudah dihabisi oleh santrinya sendiri, namanya Louis Pasteur. Piye gurune gawe muridé seret. Tahun berikutnya disikat lagi teori itu oleh Alexander Ampari. Tahun kelima dihabisi oleh Jeffrey Badal, ilmuwan Rusia. Habis. Nanti bagaimana pandangan tafsir? Pandangan tafsir terhadap ilmu itu hari ini harus sementara ini. Temuan ini ada disiratkan oleh Al-Quran. Harus ada hasabit tokoh al-basyariyah, harus ada. Karena itu terus kecelik. Nah, kalau sudah kecelik seperti ini, waduh, akhirnya ini sing salah iki ilmuane apa Quran ya. Ono Pak. Sudah. Nah, nanti saya masih menyimpan tentang tafsir ilmi ini. Bukan tafsir ilmi yang dipakai, melainkan siratan wahyu yang tak terjangkau itu bisa menjawab di atas ilmu. Wes, tak gagai bisa. Suatu ketika informasi siratan Al-Quran yang ilahiyah itu bisa menyelesaikan problem ilmu. Apa bisa ditahu? Di Amerika sebuah hospital, rumah sakit ibu anak bersalin, itu ada 2 ibu melahirkan 1 bayi laki-laki, 1 bayi perempuan. Tradisinya orang melahirkan itu, iya Bu, waktu melahirkan itu sakit apa enggak Bu? Sakit ya, tapi nggak harus apa ya. Satu ibu melahirkan bayi laki-laki, 1 bayi perempuan. Karena sakit masih gitu seret, bayinya dirawat, disahkan. Setelah bersih dikembalikan lagi. Waktu melahirkan nggak tahu dia apa laki apa perempuan. Begitu dikembalikan, 2 ibu ini rebutan mengaku bahwa yang bayi dia itu yang laki-laki, sing bayi itu gadis apa itu? Gadis apa nih kan? Iki sekarang bayiku, loh, gorku mbak, iki juga itu. Ya sudah, karena Amerika menggunakan teknologi ya, sudah tes pada DNA. Loh, hasil tes DNA-nya itu laboratorium tidak berani memutuskan karena ada unsur kemiripan. Tidak tahu, bedanya tipis banget. Walau hasil laboratorium tidak bisa menjawab. Ya wes, deadlock. Loh, lah kok ketepatannya di situ itu dokter sing nangani tadi itu punya teman dulu kuliah bersama. Kalau tidak saya ini banget. Kalau dari Pak Mas terbuir harus. Mas,
saya punya problem mas. Itu sampai no problem ini. Temannya tadi kan muslim, hafid kan, pinter namanya. Oh iya, kadang-kadang di Al-Quran ada solusinya mas. Di kitab sampean. Oh iya, iya. Gini ya, bayi yang laki-laki itu suruh menyusu ke kedua ibu. Pertama ke ibu A, rekaman, setelah itu terus wayai mana, terus langsung menjadi dua C. Dan air susu ibu itu disesuaikan, isinya disesuaikan dengan durasi lapaknya bayi. Lagi sedot entek gitu ya, tapi dulu bapak ini nyedot dulu ya. Itu nanti kalau sudah habis keluar itu isi lagi, ada otomatisnya. Nyusu di ibu A direkam, di ibu B direkam. Lihat ke ibu mana bayi laki-laki itu musuh kuat, lahap. Dilaporkan umpama ternyata dia nyusunya kuat di ibu A, sedangkan di ibu B selesai. Jabe sing koncoe sing libatan tadi, ya ke ibu yang nyusunya kuat tadi itu ibunya. Loh kok iso mas? Karena Al-Quran mensyiratkan Bismillahirrahmanirrahim. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mislu hadhil unsayain. Sampai mencicil kan? Soalnya ini ayat warisan kan? Aku tak berasal baroh itu kok. Anak lanang bagian 2 kali kan? Ternyata di balik makna ayat warisan itu, ternyata dari laki-laki itu sejak awal sudah difasilitasi Tuhan 2 kali servis dibanding bayi perempuan. Tingkat ketersediaan air susu ibu untuk bayi laki-laki itu 2 kali dibanding tingkat ketersediaan bayi perempuan. Maka justru tinggal setelah teh sopo sing iso istidlal ngono iku. Nek kita tafsir opo? Paling-paling ya sing fikih tok. Iki dalile. Bolehlah orang fikih mengatakan ini dalil tentang warisan, tentang ada guru laki-laki 2. Ya biasa. Tapi dia bisa membaca lagi. Hal itu ternyata bukan murni terhenti kepada warisan, tapi ketersediaan. Itu artinya kan dunia ilahiyah ini bisa menyelesaikan di atas teknologi. Nah kita cari yang bersifat ya lompatan di caranya. Nek terus no. Kayaknya iso gawe jawab pertanyaannya Mbak sing kula a'udzu birabbin nas. Ya kan? Malikin nas, ilahin nas. Sangat mungkin masalah rububiyah tidak selesai. Sangat mungkin masalah mulkiyah tidak selesai. Diselesaikan dengan masalah baik itu. Sangat mungkin. Nek aku gak mau pertanyaan, gak mau nulis itu. Wong kate wong aku duwis setan jin aja kok. Sifatnya Gusti Allah didukno kabeh. Rabbun nas. Malikin nas. Malikin nas. Kenapa sih? Kok sampangane menghadapi sing besar? Min syarril waswas al-khannas. Khannas itu maknanya timbul tenggelam.
Ketika orang itu lengah, was-was itu datang. Setan betul membisikkan ini. Ikut. Kau udah sadar, hilang dia. Kau udah lengah mana, teko mana. Itu hormas. Sing ini, sing cara kerjanya lembut iki gak bisa ditangani dengan satu kediktatoran Malik saja kurang cukup. Dididik, diomongi tok gak cukup, tapi didatangkan wilayahnya. Kalau menggunakan urutan gampang lah, tentang Robbi mendidik tadi itu, kemudian mempunyai power Malik, kemudian mempunyai sofistik ilahi. Iya betul tadi. Sesungguhnya Mbak tadi sudah menjawab dengan pertanyaannya sendiri, sudah dijawab tadi sudah. Itu siswa monopol ini bagus sekali. Kira-kira tambah ini. Nah, terus gimana? Minal jinnati wan nas. Saya tidak berani memberi makna minal jinnati itu jin itu apa jenis jin? Oh, tidak belum khusus yang jalurnya itu. Ya, semua jenis jinnah. Karena itu maka di dalam bahasa Al-Quran itu tertata rapi. Tapi ini kok Rabbil Nas, sebelumnya katanya kok Rabbil Alamin. Gini. Mohon maaf. Ini saya sudah beberapa tahun ini mengandani guru-guru di pondok. Nek manani alamin itu aja alam semesta. Salah. Ih, mari alamin alam semesta. Alam semesta itu kabeh terus ono waktu, ono tekel, ono kadar, ono. Enggak. Yang alam semesta terus kabeh itu yang alam yang mufrad. Yang masih Allah, kan betul negeri kita. Al-alam masih Allah. Itu yang alam semesta itu yang mufrad. Kalau lafaz mufrad alam ini dijamakan jamak taksir, berarti kan tidak ada indikator lain, hanya perubahan lafaz. Maka jamaknya menjadi awalim, tetap alam semesta. Tapi kalau dijamakkan dengan jamak salim yang mempunyai jenis kelamin alamin. Oh, jenisnya jamak salim mudzakkar itu khusus maknanya lil uqala. Alamin itu lil uqala, manusia dan jin. Kak terus iki alhamdulillahirabbil alamin. Piye mendidik karpet itu piye? Mendidik sedotan tok. Kontak kuliah dia maksudnya. Ayo guys, bantu saya mengkoleksi semua lafaz alamin di dalam Al-Quran. Ajar kalian. Takaliti. Tabarakalladzi nazzala al-furqana liyakuna lil alamin nadhira. Nadhir midadoni, meden-medeni. Awas kok jelas kok. Nek gak mosok nadhir mana. Wong sing nadhir. Sing dinadhiri Nabi Muhammad itu wong alamin. Awalam nanhaka anil alamin. Itu justru kaumnya Nabi itu spesial, khusus. Wa faddalnahum 'alal 'alamin. Bahkan dia kita dari bangsa. Semua lafaz alamin itu pola. Manusia, jin, kafir, mukmin, kecuali satu yang khilaf. Tapi ini tidak kuat. Syu'ara, dialog Fir'aun dengan Nabi Musa. Fir'aun, inna rasul rabbil alamin. Kan sing kurang ajar Fir'aun. Ayat itu tak kayak gini.
wa ma rabbul alamin. Bisa direkam. Wa ma rabbul alamin. Jawabannya Sayyidina Musa gimana? Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma. Nambah. Kecuali ini ada indikatornya as-samawat, tapi itu menjelaskan Fir'aun dari pertama tadi, bukan berdiri sendiri. Maka tetap alamin itu kolak manusia. Tapi hampir semua pondok di dunia Indonesia ini Rabbil alamin akan mengirani alam kabeh. Teori jamaah banyak di Al-Quran loh. Tak mesti sana bisa. Baru Allahu wal barru zaitun al barru wa api. Lafaz barrun ini kalau dijamakkan menjadi baroro seperti di abasa wa tawalla di aidi safara kiramin baroro. Kalau zamannya itu baroro, maka maknanya malaikat. Sejajar dengan jadi safara kiramin baroro itu malaikat maknanya. Tapi kalau dijamakkan menjadi abror, al-harun zamannya abror, maknanya manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Innal abrara lafi na'im. Sing mlebu swarga itu wong apa malaikat? Ya malaikat gak ada surga. Malaikat kedua kan di surga. Itu bukan tamu penikmat surga. Itu direktur, itu manajer hotel. Tamunya ya sampai ada aku barang sih. Iya lah, mau ngomong kok. Itu manajer hotel. Abror ya kita ini yang tak. Makanya innal abrara lafi na'im. Jadi mau kiramin baror. Itu beda. Tanya-tanya mufradat asal tidak ada yang mutarotifat tidak, walaisa dengan mutarotifat. Kalau aku nggak ngerti itu keterbatasan saya. Itu satu contoh ya. Bisa ngomong. Ya sudah ya. Tentang solusi tadi tentang Al-Quran. Aku juga sinyalemen ini. Al-Quran itu turun di Mekah, di Arab. Ketika dibawa ke Eropa untuk menata ekonomi, itu melalui penelitian market, pasar. Maka ini yang membawa orang filosofis seperti Ibnu Rushd. Jadi ekonomi, konsep ekonomi Al-Quran dibawa ke Eropa, ke barat ini. Sponsornya Ibnu Rushd, maka menggunakan teori penelitian dengan pasar. Konsep ekonomi Al-Quran dibawa ke timur oleh orang-orang sufi Al-Ghazali sampai ke Indonesia. Nek pengen suki rezeki menggunakan surat Waqiah. Situ penelitian pasar, situ surat Waqiah. Di pondok-pondok enggak sing nyetar surat Waqiah. Aja menyek. Menuntut rahmat Allah tidak harus dengan ilmu, tapi dengan doa juga bisa. Yang suki baca Waqiah sehari 49 kali. Ustaz, setelah corona sampai setahun sampai kangelan itu duit. Lu temenan nih. Wis tak jawab. Ono hadise kok. Aku belum percaya. Sayyidina Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu itu menjelang wafat.
tinggal sahabat. Kok nangis? Apa karena mikirno putra-putrane durung dadi wong, durung dadi wong dadi kethek. Artinya belum. Saya tidak pernah memikir itu. Aku nangis perkara dosa, perkara anak-anak sudah saya kasih lebih. Maca hadis, saya tinggal di surah Al-Fatihah, gak mungkin guling kendiri. Bisa dibayangkan sahabat itu. Perkara orang gak pakai percaya ngono itu soalnya maca tafsir cilik-cilik. Coba maca Ibnu Katsir, ana pengantare itu ana. Nek diwaca tafsir cilik-cilik atik juz awal-awal kabeh lagi pakai akan juz dhuwur. Perkara petang puluh somo. Orang sendiri aku saya tahu itu dicinyang kata. Wah keberatan. Ya wes selikur setino suwi. Wah keberatan. Ya wes 7. Itu kan kelipatan 7. 49 kan. Aspira 3 ya. Wah ya Pak 3 apa aduh. Ngaget. Tapi Gusti Allah gak picek. Wong sing kerja 49 jam itu bayarannya gak podo sing karo 2 jam. Jengkel. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardh illa 'ala Allahi rizquha. Saya mau mengingatkan, ini biasa dipakai dalil orang-orang yang mungkin ya kecenderungannya itu sofistik. Terus kabeh dijamin Gusti Allah sing ngerono. Saya ingatkan, tafsiran seperti itu belum selesai. Benar tapi belum selesai. Yang betul menurut linguistik makna dabba yadubu itu maknanya ngerebet. Dabba itu tank. Kenapa tidak dipakai wama min khalqin illa 'ala Allahi rizquha? Wa ma min dabbat wa min hayawan illa. Itu menunjukkan bahwa makhluk Gusti Allah yang dijamin 'ala Allahi rizquha itu yang usaha keras dabba itu bergerak. Kalau saya nganggur etikaf dari masjid tok. Yo iso mangan tapi mungkin acara berkatan saya. Jadi ingat, yang dabal yang tubuh bukan yang kosong. Itu kekurangannya menerjemah. Kenapa enggak paham amin ayat? Dabal yang mempunyai menggerakkan, menggerakkan. Berarti menggerakkan tangannya yang berikhtiar. Makanya disebut inna sa'yakum la syatta. Kenapa sa'i? Tahu enggak sa'i nih Mekah. Jadi pelaku biasa kan? Orang pakai usaha tapi Al-Quran menggunakan bahasa sa'yu. Cepat. Mereka dinamis. Jadi orang Meksiko burung yang datang pagi di persawahan akan menguasai medan. Makanya subuh itu kan rezeki dibuka. Jadi hari kelana tumor. Jadi Allah Gusti Nabi memberikan wawasan seperti itu. Jadi hari kelana Nabi memberikan itu seperti itu. Itu mata kondi. Saya tidak tulis ya. Saya tidak cukup lah. Iya, tafsir. Iya. Pasti ada perbedaan pasti ya.
Tadi ada perbedaan. Tapi perbedaan itu gini. Semua mufassir itu subjektif. Saya ulang lagi, semua mufassir penafsir itu subjektif. Saya objektif soal ya Allah dewi al-haqqu birrabbi. Tetapi subjektif di dalam tafsir bertafsir itu subjektif yang mengikuti kaidah-kaidah penafsiran. Bukan subjektif yang keluar saena lambir itu enggak, tapi subjektif yang berkaidah. Dirumus kaidah-kaidah subjektif yang dihimpun dalam teori pengantar filsafat disebut intersubjektif. Sama dengan teori usul fikih. Dzon dikumpulno gede-gede menjadi ghalabatul dzon. Ghalabatul dzon itu satu strip di bawah yakin. Sama dengan intersubjektif itu satu strip di bawah objektif. Dengan demikian maka banyak gugur kalau mereka tidak membangun theoretical construction menurut subjektif yang berbeda. Contoh, saya tidak yang lain ya. Di Indonesia ini ada satu menulis tafsir memaknai ayat al-haji wa'adhin fil nasi bil haji ya'tuka rijalan. Rijalan maknanya dia mengatakan mendatangi haji itu rijalan berlaki-laki. Perlu kita nanti sing haji itu berlaki-laki terus wedok itu ayo haji sih ini kelemahannya di luar. Dia menduga rijal itu jamak dari kata-kata rojul. Rojul itu jamak dari rijal itu. Tapi untuk konteks ini rijal ini jamak dari mufrad rojil, maknanya pejalan kaki. Jadi rojilun jamaknya rijal, rojulun laki-laki juga jamaknya rijal sama. Itu namanya mushtarok fil jamak, kemudian muayyan fil mufrad. Rijal dari rojulun apa dari rojilun? Ini dari rojil, pejalan kaki. Makanya muqabalahnya ayat yaitu karijalan wa ala kulli dhamir, naik kendaraan. Yakti namanya fajjina. Salah lafaz. Tapi juga ada lafaz itu yang mushtaraknya di dalam mufrad, tapi baru muayyan, baru menjadi jelas dhahir itu ketika dijamakkan. Contohnya amrun maknanya apa? Wis sampeyan muni saya nek wis amrun apa wis? Mesti benar, mesti benar mesti. Kalau amrun itu perintah, lawane mencegah, amrun dijamakkan menjadi awamir, maknanya perintah. Tapi kalau tak amrun dijamakkan menjadi umur, kalau tak menjadi maknanya sesuatu syai'un asya. Mufradnya sama, mustarok, tapi dijamakkan baru menjadi jelas. Ini jamaknya awamir atau jamaknya apa tadi itu? Dimensi-dimensi begini nih, silahkan membuat tafsir yang berbeda, asalkan masih dalam kaidah-kaidah mesti benar, meskipun butuh ada konver yang lain ya. Cuma kalau tadi itu melompat, tidak ada munasabah, ya mesti salah ya. Walaupun dari lugat benar kayak jalan tadi itu. Tak kira contoh mana? Ainun maknanya apa? Mata. Ayo mana nono? Hal ataka hadisul ghasyiyah. Di surga itu fiha ainun
jariyah. Ayo. Fiha di surga ada air moto siji jariyah melaku lagu. Betul itu surga iki uji nyali. Penghuninya surga kasih kelonan. Dia dari mana airnya melaku? Loh kan? Di cover di dalam lughat tapi tidak munasib dalam siap. Tidak bisa. Dibutuhkan second knowledge, ilmu kedua lagi. Yang betul air adalah mata air terbaru. Ketika mata air dimensi maknanya beda lagi. Wes pada baca Quran kan belum. Ketika membahasakan sungai di surga coba. Zoroknya berapa variasi? Satu, tajri min tahtihal anhar. Min ya, itu yang terbanyak. Hanya satu, tajri tahtahal anharnya kan. Tajri min tahtihimul anhar. Ya wes wae. Masya Allah, sekali cucuran hikmah yang dikeluarkan oleh beliau. Saya sebetulnya masih ingin membuka pertanyaan lagi, sudah malam sekali, perjalanan masih jauh. Beliau harus tolak ke Surabaya dan matur nuwun sangat nih atas ilmunya. Jadi saya sangat merasa bahagia sekali. Saya yakin Bapak Ibu semuanya bahagia sekali dengan kesibukan beliau, dengan padatnya dan beliau masih meluangkan waktu untuk membersamai kita di sini. Mudah-mudahan apa yang sudah diluangkan oleh Pak Kiai diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan balasan terbaik. Amin ya rabbal alamin. Menambah keberkahan. Kami Pak Kiai mohon ditutup dengan doa dari guru kami tercinta. Mohon dari Pak Kiai Tontowi untuk menutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Allahumma ma'al Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan ditutup doa dan menutup perjumpaan kita. Mudah-mudahan saya ucapkan terima kasih kepada hadirin semuanya dari berbagai kampus, dari UIN, UII, dari LSGH, dari Pondok Pesantren Sutriyah, Pondok Pesantren Padenaran, dan banyak pondok pesantren di Jogja ini. Dan mohon maaf kalau tidak disebutkan satu persatu, dan kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk dokumentasi mohon untuk bersama mungkin